Bapak Ibu, kita akan mengikuti ibadah Jumat Agung dengan 7 perkataan Yesus di kayu salib. Marilah kita mempersiapkan hati kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Doa penyucian hati kita. Allah yang Maha Kuasa, yang mengetahui semua isi hati, semua keinginan, dan di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Bersihkanlah pikiran dan keinginan hati kami melalui inspirasi Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengasihi-Mu dengan sempurna dan layak untuk mengagungkan nama-Mu yang kudus. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, karuniakanlah kami hamba-hamba-Mu dengan suatu rasa hormat yang dalam dan pemahaman yang cerah untuk mengikuti penderitaan Putra-Mu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Agar ketika memasuki persekutuan dengan penderitaannya, kami dapat memperoleh pertolongan dari kasih karunia-Nya yang cukup dan pengampunan dosa-dosa kami yang menyebabkan penderitaan itu. Demi Dia yang hidup dan memerintah bersama-Mu dan Roh Kudus, satu Allah, kini dan selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, yang telah memasuki kemenangan-Mu melalui jalan salib yang berat dan sendirian. Kiranya keberanian dan loyalitas-Mu yang teguh, penyerahan-Mu yang tak tergoyahkan kepada kehendak Sang Bapa, menginspirasikan dan menguatkan kami untuk menjalani dengan teguh dan sukacita jalan yang diarahkan oleh kasih, kendati membawa kepada penderitaan, salah pengertian dan kegelapan. Kami memintanya karena Engkau, demi sukacita yang disediakan bagi-Mu, tekun memikul salib dan mengabaikan kehinaan, ya Tuhan, kekuatan dan penebus kami. Amin. Kau pulih
Kata yang pertama, kata pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat yang ke-24. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia, kita mengalami begitu banyak kesakitan, sakit hati, yang terutama menyerang harga diri kita di masa yang lalu. Semua kata-kata yang menghancurkan harga diri kita, kita terima dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kata-kata itu ada yang membangkitkan semangat, tetapi banyak juga yang menghancurkan harga diri kita. Dan semua kata-kata yang menyakitkan itu, entah itu kata-kata yang merendahkan kita, kata yang menghina kita, yang tidak dapat kita terima, kita semua simpan di dalam hati kita. Dan ketika kita kemudian menjadi dewasa, semuanya itu mempengaruhi sikap dan tingkah laku kita terhadap siapapun juga dalam rangka kita mempertahankan diri kita. Dan oleh karena itu, kata pertama ini, ketika Yesus mengalami penderitaan di atas kayu salib, dia melihat orang-orang di sekitarnya yang membuat dia menderita, membuat dia sakit, yang membuat dia disalib. Maka dia mengeluarkan satu pengampunan dari dalam dirinya dengan doa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini merupakan satu revolusi kehidupan seseorang. Ketika dia mengampuni, maka di sanalah terjadi penerimaan. Di sanalah terjadi kehidupan yang dibaharui kembali. Dan oleh karena itu, mari saudara, ketika kita disakiti oleh orang lain, entah orang tua kita, saudara-saudara kita, bahkan kita tidak suka dengan penampilan diri kita sendiri, mari kita mendengarkan suara Tuhan yang berkata, ampunilah mereka. Dan ini adalah kekuatan kita di dalam menghadapi situasi apapun juga. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang terpuji, yang di dalam kasih-Mu yang penuh pengampunan, berdoa untuk mereka yang memaku Engkau di atas kayu salib, dan mengajarkan kami untuk mengampuni satu sama lain, seperti Engkau telah mengampuni kami. Ambillah semua kepahitan dan kebencian terhadap satu sama lain, dan terhadap para sahabat dan keluarga kami. Dan berikanlah kepada kami roh saling mengampuni dan kasih persaudaraan, agar dalam kasih-Mu yang sempurna, kami dapat mengambil bagian dalam kerajaan-Mu yang kekal, demi nama dan rahmat-Mu. Amin. Perkataan salib yang kedua. Kata jaminan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, para pemimpin mengejek, prajurit mengolok-olok, bahkan seorang penjahat yang digantung bersama dengan dia pun menghujatnya. Namun di tengah situasi seperti itu, Tuhan Yesus tetap menyambut orang berdosa yang bertobat dan memberikan jaminan kepadanya bahwa dia akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Firdaus. Biarlah dengan belas kasihan yang sama, Tuhan Yesus berkarya melalui kehidupan kita untuk mengampuni yang bersalah, menyembuhkan yang terluka,
dan menemukan kembali yang terjatuh, memulihkan yang tersesat. Dan mereka bisa melihat kasih Kristus terpancar dalam kehidupan kita, sehingga mereka dapat kembali dalam pertobatan dan menikmati sukacita dalam jaminannya bahwa setiap orang yang bertobat akan memiliki hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersama-sama, kita akan masuk di dalam doa. Juru selamat yang terpuji, yang ketika tergantung di kayu salib-Mu, menyambut orang berdosa yang bertobat. Kami mohon kepadamu, agar dengan belas kasihan yang sama, Engkau berkarya melalui kami, untuk mengampuni yang bersalah, menyembuhkan yang terluka, dan menemukan kembali yang terjatuh, memulihkan yang tersesat, agar melalui berserah diri kepada rahmat-Mu, mereka dapat kembali pertobatan kepada rangkulan kasih-Mu, dan pada akhirnya masuk ke dalam sukacita kehadiran-Mu demi kasih-Mu. Amin. Kata yang ketiga, kata pengabdian kepada orang tua. Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang dia dilahirkan oleh ibunya. Artinya dia pernah berada di dalam kandungan seorang ibu paling tidak selama 8 atau 9 bulan. Di dalam kandungan itu dia merasakan adanya satu ketergantungan kepada ibunya. Dia tidak berdaya di dalam kandungan ibunya. Dan inilah yang membuat seorang itu ketika dia lahir menjadi seorang manusia, dia tetap membawa ketergantungan ini, dan kemudian ketergantungan itulah yang kemudian dia datang dan berseru kepada Tuhan ketika dia menghadapi persoalan. Sama seperti ketika dia masih kecil, dia berseru dan ibunya datang. Ketika dia lahir, dia bertemu dengan seorang ayah, dan ayah itulah yang kemudian mendidik dia, tentu bersama dengan ibunya, untuk melaksanakan disiplin-disiplin dalam rumah tangga. Ayah mewakili dan mempersiapkan seorang anak itu untuk meyakini akan Tuhan yang maha benar dan maha kuasa. Seorang ibu memberikan potensi kepada seorang anak untuk bergantung kepada yang maha kuasa. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ketika Yesus berkata, "Ibu, inilah anakku, inilah ibumu," ini mengandung arti bahwa keluarga merupakan institusi yang sangat berharga di dalam membentuk seorang menjadi seorang yang utuh, kehidupan yang utuh. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang keluarga, maka ini adalah merupakan satu komunitas di mana kita itu bermakna. Dan oleh karena itu kita bertanggung jawab untuk membentuk keluarga yang sehat. Dan di sanalah Yesus ada bersama-sama dengan mereka yang lain. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, yang melalui inkarnasi kudus-Mu telah masuk ke dalam keluarga manusia, dan dari atas kayu salib menyerahkan ibumu kepada murid-Mu yang Engkau kasih. Murnikanlah rumah tangga kami melalui kehadiran-Mu. Sucikanlah semua hubungan manusia kami. Dan karuniakanlah agar dengan dipersatukan satu sama lain di dalam Engkau, kami bersama-sama mendapatkan kerajaan surgawi-Mu demi kehormatan nama-Mu yang agung. Amin.
Kata yang keempat, kata ditinggalkan. Markus 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat Allah mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat itu Tuhan Yesus menderita kengerian, gelap yang dalam, dan terpisah dari Allah. Pada saat itu Tuhan Yesus berada pada puncak tertinggi dari keterasingan. Dan inilah akibat tertinggi dari dosa, terpisah dari Allah. Semua itu karena kejahatan dan dosa kita. Peristiwa salib menjadi peringatan bagi seluruh umat manusia. Betapa akibat dosa itu sangat fatal. Terpisah dari Allah, terasing dari Allah. Sehingga ini mengingatkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan jangan bermain-main dengan dosa. Tapi biarlah pengorbanan Yesus di kayu salib justru menumbuhkan rasa syukur dan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Dengan belajar taat kepada firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang telah mati karena aku, menderita kengerian gelap yang dalam. Ajarlah aku melalui dalamnya penderitaan-Mu, betapa jahatnya dosaku, dan dengan demikian ikatlah aku kepada diri-Mu dalam ikatan rasa syukur dan kasih, agar aku dapat dipersatukan dengan Engkau dalam pengorbanan-Mu yang sempurna, Juru Selamatku, Tuhanku dan Allahku. Amin. Kata yang kelima, kata penderitaan yang dalam. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Yohanes 19 ayat 28. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya pernah didatangi oleh seorang untuk meminta konseling. Setelah dia mengungkapkan semua pergumulannya yang berat, masalah keluarga, masalah ekonomi, dan dalam keadaan menangis, saya bertanya kepada dia, apakah kamu masih percaya kepada Tuhan? Dia katakan ya. Dan saya katakan kepada dia bahwa apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, ingat, Allah bersama dengan kamu. Dan inilah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Ketika dia memasuki kehidupan manusia, dia ikut merasakan penderitaan. Dia ikut merasakan apa yang dialami oleh manusia. Apapun pergumulannya, dia menjamin bahwa dia bersama kita. Itulah sebabnya di dalam kehadiran Tuhan dalam hidup kita, Roh-Nya selalu memberi kekuatan kepada kita. Ketika kita menghadapi berbagai persoalan, bukan persoalan itu kita minta supaya pergi dari kita. Ketika gereja mula-mula menghadapi pergumulan, tantangan, mereka tidak meminta agar Tuhan menyingkirkan semua persoalan-persoalan itu. Tetapi mereka meminta agar supaya mereka dikuatkan oleh Tuhan untuk menghadapi
persoalan itu. Dan disinilah kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang solider terhadap kehidupan manusia. Itulah sebabnya dia memasuki atau dia berinkarnasi. Dari surga dia datang ke dunia ini menjadi satu dengan kemanusiaan kita. Dengan demikian kita di sini merasakan bahwa di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, apapun yang menimpa kita, iman kita harus berkata, Dia bersamaku. Dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah penderitaan kita, itu sudah cukup bagi kita. Kita berdoa. Anak manusia yang memasuki hidup kami yang fana untuk menjadi satu dengan kemanusiaan kami. Kami memuji-Mu atas kasih yang telah turun ke tingkat keperluan kami. Dan kendati upah pemberian diri-Mu sendiri adalah salib. Kami bersuka cita dalam kesadaran bahwa melalui duka cita, rasa sakit dan rasa haus, kemenangan telah diperoleh dalam kemanusiaan kami. Dan pengharapan yang mulia atas keselamatan kami berada di dalam satu pribadi yang adalah Allah dan manusia. Amin. Kata yang keenam, kata kemenangan. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Artinya, sudah sempurna. Semuanya sudah sesuai yang direncanakan. Semua sudah sesuai dengan yang diinginkan. Dan semuanya sudah diterima. Yesus sudah menyelesaikan semua yang diinginkan dan direncanakan Bapa. Dan Yesus menyelesaikannya dengan sempurna. Ini menunjukkan kepada kita bahwa saudara dan saya dibenarkan dan dikuduskan oleh darah Yesus. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi semuanya karena kasih karunia. Saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita sudah tidak berurusan dengan dosa yang ada dalam kehidupan kita. Karena itu semuanya sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Kemudian apa yang harus kita buat dan kita lakukan? Yang harus kita buat dan lakukan adalah biarlah dengan anugerah Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita didorong, dimotivasi untuk menyatakan kasih Kristus, untuk menyatakan anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, dengan menyatakan kasih-Nya melalui kehidupan kita, melalui pemberitaan kita untuk kemuliaan nama-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kami dengan penuh syukur mengenang karya penebusan-Mu yang telah selesai bagi dunia ini, maka kami berdoa agar kami selalu ingat akan tugas yang belum selesai, yang telah Engkau percayakan kepada gereja-Mu, agar terikat dengan kasih-Mu, kami dapat bekerja untuk membagikan Injil-Mu yang menyelamatkan itu dengan seluruh umat manusia. Demi pengembangan kerajaan-Mu dan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kata yang ketujuh, kata kepercayaan diri. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Tangan Tuhan selalu menolong kita, selalu memberkati kita. Dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, kita dapat merasakan betapa senangnya berada di dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan cukup kuat untuk mengangkat kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita disanjung oleh tangan manusia, maka suatu waktu tangan manusia itu begitu capek mengangkat kita, akhirnya dia banting kita. Tapi tangan Tuhan tidak pernah lelah di dalam menopang kita, menjaga kita, melindungi kita. Bahkan ketika Yesus menghadapi kematian, dia kemudian berdoa kepada Bapanya, "Ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku." Tangan yang sama akan kita temui ketika kita memasuki kematian atau ketika kita meninggalkan dunia ini. Kita tidak pernah tahu di tengah-tengah situasi seperti saat ini. Kita tidak tahu kapan kita diserang oleh virus corona. Ada yang hidup, tapi ada juga yang mati. Tapi hidup atau mati, kita tetap berada di dalam tangan yang sama. Oleh sebab itu, suatu keyakinan hati kita, iman kita, kita tidak pernah takut dengan kematian. Bukan oleh karena kita mau menantang kematian, tetapi kita tidak takut oleh karena apa? Oleh karena sudah ada tangan Bapa yang menjaga kita, melindungi kita, entah di dunia ini, entah di sana. Kita tetap berada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita hadapi hidup ini dengan penuh keyakinan, saya tidak takut oleh karena ada tangan Tuhan yang kuat, yang siap menyambut saya. Amin. Kita berdoa. Aba, Bapa yang di dalam-Mu Sang Juru Selamat percaya, baik dalam kehidupan maupun kematian, sebagaimana Ia menyatakan, Bapa, ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan rohku. Kami memuji-Mu atas doa terakhir ini, yang menandai pekerjaan yang telah diselesaikan dan tujuan yang telah dicapai. Karuniakanlah kepada kami iman yang sangat teguh dan ketaatan yang sangat siap, sehingga ketika hidup kami di bumi ini berakhir, kami tidak takut menyerahkannya ke dalam tangan-Mu, sebagaimana pada seorang Bapa yang penuh kasih dan bijaksana, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara sekalian, dalam Yohanes pasal 2 ayat 19 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Mari saudara sekalian, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima akan berkat-Nya. Berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dan tetap tinggal bersamamu senantiasa, kini dan selamanya. Amin. Dengan apa kan ku balas segala